Jadi Australia kan cara aksen bicaranya mereka ya bilang tuh lain gitu kan, sama kita orang Indonesia berbahasa Inggris. Jangan tanya gimana orang Korea berbahasa Inggris ya, lebih lebih challenging lagi untuk mengerti nih orang ngomong apa gitu kan. Ya itu juga salah satu challenge-nya tinggal di luar negeri ya, bahwa kita harus beradaptasi dengan bukan bahasa ibu kita gitu. Ketika kita merasa kita bisa berbahasa Inggris pun ternyata ya enggak juga, komunikasi itu jadi sangat potensial untuk miskomunikasi gitu. Emang resiko yang siap-siap aja kalau pada mau tinggal di luar negeri ya resikonya itu gitu. Pintar bahasa Inggris nggak jaminan lo bisa mengerti. Yeah. Nah, gue tertarik dari soal yang lo sempat lu soal harus bijaksana, harus bisa merelakan hal tertentu ya. Jadi kan itu jadi bagian dari lo dan keluarga lo ya. Jadi masih anak-anak mungkin ada yang various values mungkin ya, ada certain values yang lo harus bisa terima. Nah, maksud gue pernah ngobrol juga sama om gue di udah lama di Amerika gitu kan. Dia cerita gitu, ya di sini lo nggak bisa. Di Amerika, temen gue ada om gue juga yang di Belanda gitu, dicerita pokoknya lo di sini nggak bisa sama di Indonesia lah soal value gitu kan, lo harus bisa gitu, banyak hal yang beda, dan kalau nggak anak lo jadi aneh juga kan kalau lo terlalu maksain value lo gitu. Nah itu menurut lo bener nggak? Menurut gue ya dimanapun lo tinggal, meskipun lo akhirnya nih gue melihat gitu ya, meskipun lo ngegedein anak sama-sama di Indonesia nih misalnya, anak lo juga kan akan adapt ya value dia sendiri, their own minds ya kan. Cuman chances value-nya ada kesamaan lebih besar dibanding ketika, karena kita dan anak kita tumbuh di lingkungan yang kurang lebih sama. Jadi meskipun dia akan adapt value-value baru berdasarkan pengalaman hidupnya dia, chances ada kesamaan value itu besar gitu. Nah kalau misalnya di luar negeri, kita kan tumbuh besar di lingkungan yang totally beda antara kita dan anak kita gitu. Jadi bisa jadi value-nya dia totally beda sama kita. Nah itu sebenarnya yang gue sebagai orang tua ya harus bersiap-siap untuk itu gitu. Jadi waktu itu pernah lah ada teman gue nanya, nih misalnya anak lo mau ganti agama, misalnya itu kan value yang paling mendasar banget ya buat orang Indonesia gitu. Atau misalnya anak lo ternyata gay, anak lo suka sesama jenis, lo mau gimana? Hal yang paling di depan mata gue nih yang masih belum bisa gue jawab sekarang, apa pandangan gue tentang seks bebas. Karena kan kalau value orang sini ya umum gitu. Anak gue yang cewek yang paling gede udah 14. Bentar lagi lah ya gitu, udah menjelang itu. Itu gue sampai sekarang belum bisa meyakini gue mau gimana responsnya nanti gitu loh. Jadi ada banyak hal-hal yang buat gue pun masih shocking, yang masih udah sekian tahun gue di luar negeri, banyak hal yang gue masih beradaptasi tiap hari it's a learning process buat gue gitu. Jadi ya belum tahu lah, jangan tanya dulu lo sekarang ya, lo jangan tanya balik tuh, itu pertanyaan gue yang lo membicarakan itu sama Jasmine kan yang paling gede ya, benar ya? Iya yang gede Jasmine. Benar. Lo akan ngobrolin itu nggak sama dia? Oh pasti gue nah itu dia, karena kan alhamdulillahnya adalah membesarkan anak di luar negeri kan jauh dari orang tua ya. Jadi kalau itu kan gue jauh dari bayang-bayang nyokap gue gitu, kayak kamu harusnya ngasih tahu anakmu gini. Jadi gue punya independensi bagaimana gue mau mengasuh anak gue. Dan itu keuntungan. Jadi dari awal gue banyak ngobrol sama mereka, dan mereka masih balita, mereka udah bisa ngomong, kita ngobrol terus di mobil, kalau nyetir tuh ngobrol terus. Jadi menurut gue itu adalah bibit-bibit yang gue tanam, sehingga ketika gue harus membahas hal-hal yang sangat sensitif seperti ini, situasinya sudah mulai cair gitu. Jadi mereka merasa itu bukan sesuatu hal yang memalukan untuk dibahas sama ibunya gitu. Kalau di Indo kayaknya even until today menurut gue itu masih sulit ya untuk ngebahas hal-hal yang sensitif kayak gitu. Ya gue sih bersiap-siap, dan kemungkinan besar emang akan berdiskusi, akan yang saat ini yang akan gue kasih tahu ke dia sih lebih ke hidup sehat,
itu kan paling basic, hidup sehat, yang aman gitu, dan akhirnya keputusan terakhir itu adalah dari dirinya karena itu adalah tubuhnya dia. Mungkin nanti approach-nya akan seperti itu, mungkin belum tahu ya, tapi kemungkinan besar ke arah situ. Oke. Lu sendiri sama Dev ada banyak ngobrol nggak soal kayak gitu, gimana ke anak segala? Oh iya banget, karena nah dia itu, gue kan tau lah cowok gimana sih, maksudnya karena kan anaknya cewek-cewek ya gitu kan, jadi ada banyak hal yang dia menganggap bahwa akan ngobrolnya sama gue dibanding sama bapaknya gitu. Jadi dia tuh lebih ke posisinya adalah protecting dan tidak membahas hal-hal yang sangat mendalam lah gitu, bener-bener ya support system aja, sampai kecuali gue menyerah, ada momen-momen dimana gue menyerah, lu deh yang ngomong sama anak, gue udah gak sanggup, lo tau lo cewek ya, kalau misalnya udah adu argumen tuh banting-banting pintu atau apa ya udah kejadian gitu. Malah laki gue yang bilang kayaknya ibunya yang harus time out, jadi gue yang diusir dari kamar atau dari ruangan itu. Ini udah gak sehat nih percakapan nih, lo yang harus keluar dari ruangan. Gila kan lo, mana ada tuh kebayang bahwa ibunya yang di time out, bukan anaknya. No. Sometimes it happen ya. Jadi gue juga sama istri gue juga gitu. Kadang-kadang gue bilang istri gue yang tulis stop gitu. Sometimes gue juga lupa gitu. Karena kan kita harus objektif juga gitu. Maksud gue, sometimes anak kita udah let go, udah ya udahlah gitu, udah di solve. Tapi kitanya yang masih nyolot kan, gitu. Bisa juga sih menurut gue. It happens sih. It happens. Ya, tapi gue juga akhirnya kan jadi banyak ngobrol awal-awalnya kan gue sakit hati kali, gila. Sebagai ya kayak pola asuh di keluarga gue, kalau misalnya orang tua udah marah ya anak-anak tuh mendengarkan gitu. Kalau di sini ya mungkin influence dari lingkungan juga, dari negara-negara lain tempat kita tinggal ya, jadinya orang tua marah, anak bisa untuk mendebat gitu, kayak tapi akhirnya pada saat kita udah cool down, gue pernah bicara sama mereka, boleh nggak tolong kalau misalnya bunda lagi marah didengerin. Gue sampai bilang gitu, karena kalau nggak gitu ya kita akan sama-sama nyolot gitu. Yang gede kan udah mens kan, berarti hormonalnya juga ada faktor di situ. Lagi nunggu yang nomor 2 nih, kayaknya bentar lagi. Di Indonesia juga anak yang kedua udah mulai mens. Oh 10 tahun yang kedua ya udah ya. Udah SD kelas berapa? Kelas 4. Gue di Indonesia cerita seperti itu. Anak gue sih waktu itu untungnya umur 12-an ya. Jadi gue masih punya waktu untuk yang kedua nih. Yang kedua kan 12-nya tahun ini. Jadi begitu. Anak lu tuh cowok kan? Cowok, yang pertama cowok, baru masuk SMP nih, baru lulus SD. SMP kelas 1. Oke. Tapi di rumah ya? Kenapa? Di rumah berarti sekolahnya? Di rumah. Ini nggak tahu mau kapan mau sekolah, nggak tahu. Belum jelas ya. Katanya Januari, kata kapan, nggak biasa lah, ngantar aja. Kalau diumumin, kalau cuma nggak usah dianggap serius berita, cuekin aja. Ntar juga ada pengumumannya. Nggak usah diikutin. Ntar berubah-berubah. Nah, by the way itu juga loh. Kita tuh kan tinggal di luar negeri sebagai orang Indonesia, kan baca berita-berita ya tentang what's going on di Indonesia kan. Gue tuh suka sedihnya adalah ketika kita beropini atau berkomentar, itu kayak komentar kita nggak valid gitu loh. Ya lu kan di luar negeri, lu nggak ngerasain. Nah itu juga sih kadang-kadang tantangannya. Karena kan kita harus juga di antara orang-orang Indonesia gitu, maksudnya itu gimana? Iya, di antara orang Indonesia. Oh iya, gitu. Ya. Gue juga ada beberapa temen di grup SMA kan, beberapa tinggal di luar juga kan, gitu kan. Jadi ya biasanya yang di luar kalau misalnya udah rame, lo baca tuh nggak tau lah, lo nggak tahu apa-apa di sini, gitu. Apalagi cowok semua lagi, pasti udah celah-celah aja kalau kayak gitu. Iya, banget. Ini ada temen staffnya Totally Rendang nih, dari orang Malaysia tapi dia. Hai Eda,
Iya, gue lihat nih masih survive, gitu. Dengerin, tapi dia mengerti bahasa Indonesia perfectly. Itu dong, Malaysia ngerti dong ya, sama lah kurang lebih. Iya. Ini kalau ada yang mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama Vina, monggo ya. Gimana? Langsung aja. Kalau ada yang mau nanya-nanya sama Vina, langsung aja ya. Ketik aja iya. mau nanya. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol santai aja tentang ya Indonesian living abroad lah ya, teman-teman kita orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, Vina sekarang tinggal di Perth ya. Perth. Orang Indonesia di Perth luar biasa, banyak banget loh. Yoi, banyak bener ya. Orang di Australia banyak banget ya. Lo suka traveling ke yang lain-lain nggak? Kayak ke Sydney, Melbourne, apa ke jalan ke Barrier Reef kayak kemana gitu? Sempet udah? Belum? Gue baru sempat ke Brisbane ya, yang Australia yang lain gitu. Tapi kalau WA sendiri ini kan sebenarnya banyak kota-kota menariknya juga gitu. Gue tuh orangnya gara-gara tinggal gue suka nyetir kan, jadi gue sukanya road trip. Kalau misalnya ada short holiday gitu, road trip gitu. Nah kalau misalnya lagi road trip gitu, kebayang, aduh enak banget kayaknya kalau kita bisa road trip dengan nyaman seperti ini di Indonesia. Jadi pernah lah waktu itu gue road trip, bawa anak gue road trip dari Jakarta ke Jogja, lewatin Cirebon, Semarang, dan segala macam gitu. Terasa kenyamanannya memang lain ya, antara di sini dan di sana. Dan sebisa mungkin gue tidak membandingkan, tapi mau nggak mau membandingkan. Gimana sih, karena kan kita punya pengalaman yang lain gitu kan. Kalau anak gue akhirnya ya tidak excited as much as I do, karena kalau gue road trip di Indonesia kan nyari makanannya tuh, tiap daerah makanannya enak-enak tuh. Kalau di sini gue road trip ya ujung-ujungnya burger lagi, fish and chips lagi, makanan di pinggir jalan, itu ngangenin gitu. Kalau anak gue malah pas lagi di Indonesia kita road trip yang kayak nyarinya burger, nyarinya fish and chips, ya gue salah. Tapi ya gue belum ke kota-kota lain karena di sini masih banyak tempat yang bisa dieksplor sih. Dan sekarang dengan COVID, kita kan border masih tutup. Jadi kita masih belum boleh ke states yang lain. Jadi pariwisata ini lagi dikencengin buat lokal. Jadi pemerintah tuh kasih banyak iklan, insentif buat orang jalan-jalannya tuh di state ini doang gitu. Sayang sekali belum ke tempat lain. Ya, tapi ya memang mungkin waktunya untuk di domestik dulu lah sementara, karena memang biar kontrol dulu ya kali ya. Tapi di sini mungkin sekarang kalau road trip lewat jalan tol yang baru lebih cepat. Teman gue bolak-balik Tegal ya, dia bilang kalau kayak ke Semarang atau gitu, Jateng tuh paling cuma 5 jam gitu. Jadi oke banget kan, mas gue udah beda gitu. Karena road trip buat gue senangan ya, dan gue pengen sih. Waktu kecil gue mudik yang kemarin tuh kayaknya pengen nyobain begitu-gitu tuh, kan ngeliat aja di TV kan. Tuh kayaknya pengen jalanin deh gitu. Terus untungnya mudik gue yang sebelumnya gue udah pernah nyobain MRT Jakarta, bawa anak-anak gue. Terus gue kayak sombong gitu, tuh kan Jakarta punya juga gitu. Ya elah baru satu jam sombong. Mungkin dalam hati anak gue kayak gitu ya, kita di kota lain. But you know what? Perth tidak punya subway. Yang ada orang cuma segitu doang, naik mobil semua lah yang habis. Kota rasa dusun. Masukil. Kecil banget. Tapi diuntungkan lah, karena paling dekat dari Indo, jadi sumber bahan makanan tuh gampang. Orang Indo di sini yang pintar masak tuh banyak, komunitasnya banyak. Ya kadang-kadang gue berusaha untuk tidak selalu sama orang-orang Indo, karena nanti nggak berasa tinggal di luar negerinya kalau temennya dia lagi, iya nggak sih? Benar. Asal jangan dibilang sombong aja gitu. Ya ada sih, tapi ya
hari Kita kan gini mau kosong. belajar dari culture orang-orang yang lain-lain juga ya gitu. Iya, iya, benar. Gue juga dulu waktu di London kan gue kuliah kan. Nah itu gue di kampus gue tuh yang orang Asia gue doang. Jadi ada satu kelasnya beda orang Jepang, tapi kayaknya orang Jepang yang udah tinggal di Eropa lama gitu. Udah tuh bule semua bergaulnya, bingung juga pertama kali bergaulnya beda banget kan. Ya udah akhirnya lama-lama bisa juga ngerti. Iya Akhirnya beda bahasa banget. Inggris lo membaik ya, membaik. Iya, mau nggak mau, Ci, mau nggak mau. Iya teman-temannya rada mirip dikit kan, karena kan kalau orang UK kan beda ya, lebih berjarak gitu ya orang-orang Inggris gitu. Kalau gue akhirnya temennya sama orang Iya, Swiss, orang orang Indonesia juga. ya gitu akhirnya yang dekatnya. Orang-orang sini di Perth mah orang Australia ya, in general mereka santai banget, sangat jauh dari formal kayak orang-orang Inggris. Itu juga sih. Jadi proses pindahan itu tuh beradaptasinya kayaknya butuh waktu sekitar 3 sampai 6 bulan biasanya gue untuk bisa ngerti lingkungan gue tuh kebiasaannya apa, terus cara mereka berinteraksi gimana, kayak gitu kan, mana yang acceptable, mana yang enggak. Terus kadang-kadang tuh kayak sama Australian gini kayaknya bahasa gue terdengar terlalu formal gitu, karena kan mereka punya slang-slangnya juga kan, hey mate ya gitu-gitu gitu kan. Ya gue belum bisa tuh, gue gagu tuh ngomong pakai bahasa slang sini nggak bisa, jadi gue tetap pakai bahasa Inggris yang baik dan benar gitu, dan buat mereka yang kayak aduh nggak asik banget sih nih orang formal habis. Nggak slow, Ci, nggak slow. Soalnya lo nggak santuy. Mesti banyak diajak nongkrong. Ini ada yang nanya nih. Isti. Isti, hai Ti. Masih ada rencana balik ke Indonesia buat habisin hari tua nggak Mbak? Atau bakalan forever living abroad? Aduh, aduh itu pertanyaan yang apa ya? Guenya sih pengen lah. Gue pengen lah George, gue tuh pengen mungkin kembali ke akar lah eventually gitu. Jadi ini kayak apa namanya jalan-jalannya. Kan lo kalau jalan-jalan kan one day pengen pulang gitu. Kalau gue ya pengen pulang guenya, tapi as a family mungkin tidak visible gitu. Jadi sekarang tinggal ngomongin soal being realistic aja. Jadi kalau being realistic kayaknya sih gue mempersiapkan diri untuk stay here. Walaupun sebagian hati gue sih pengen pulang. Gue termasuk orang yang aneh kali ya. Jadi pada saat dari Korea itu kita punya pilihan ke Australia atau ke Jakarta. Gue orang yang bilang ke teman-teman gue, I don't mind coming back to Jakarta. Terus gue dibego-begoin sama semua orang. Gila lo dapat kesempatan tinggal di Australia lo buang dengan untuk tinggal di Jakarta gitu. Ada yang sampai kepikiran kayak gitu, kayaknya tinggal di luar negeri itu privilege gitu. Sedangkan kalau buat gue ya enggak, karena akar gue kayak terlalu kencang ya akar gue gitu. Jadi gue tetap ingin balik sih sebenarnya Mbak Isti. Jadi ya either nanti jadinya 50-50. Jadi kan anak-anak udah gede nih, ya udah gue balik ke Jakarta sendiri berapa bulan gitu kan. Jadi kayak punya 2 rumah lah mungkin. Kalau ada rezekinya. Perdekat Kalau ini ya. nggak mau ya udah dia aja di sini, gue doang yang pulang pergi nggak apa-apa. Tapi Australia is a very good place to retire, right? Gue sempat untuk to have my retirement there, semuanya nyaman deh, tapi kayaknya nggak harus pindah lagi. Dan mas gue is a good place to retire lah Australia. Orangnya ngantainya itu kan. Gue harus mengakui ya, gue waktu itu agak hesitate dengan Perth, tapi apalagi dengan kasus COVID ini, gue melihat inilah kenapa orang-orang berusaha sangat keras untuk migrasi ke Australia gitu, karena mereka memang punya sistem tatanan kehidupan yang sangat teratur, peraturannya jelas gitu kan, hukumnya juga lebih jelas.
Jadi memang lo sebagai orang, sebagai penduduk tinggal di sini, nggak terlalu banyak kekhawatiran kalau emang lo hidup lo baik-baik aja gitu. Sedangkan mungkin nggak kalut lah. Lo mau ngurus apapun tuh semua jelas gitu. Apa yang lo harus lakukan dan segala macam. Dan pensiun di sini gue ngeliat banget betapa sehatnya mereka pensiun di sini karena mereka masih bisa aktif. Ada kalau di Indonesia mungkin panti jomponya gue nggak tahu kegiatannya ngapain. Kalau di sini panti jomponya kayak banyak aktivitas yang tetap membuat mereka tetap aktif, otaknya bergerak gitu. Walaupun itu memang untuk orang-orang yang berpunya ya. Jadi mereka memang nabung dari jauh hari dari mudanya untuk bisa punya fasilitas di retirement village gitu. Kalau misalnya lo tidak seberuntung itu, paling tidak nanti masih mereka punya daycare buat orang tua lo di sini. Itu sih masih ada hal-hal yang memang positif di sini yang which is menurut gue ya mungkin suatu hari diadop lah sama Indonesia yang bagus-bagus ya kan. Mungkin sekarang jalan tolnya bagus, MRT-nya bagus ya, who knows by the time gue retire setengah hati gue di sini, setengah hati gue di tanah air udah bagus juga fasilitasnya gitu. Jadi nggak apa-apa lo nggak jadi pensiun di Perth, maybe one day akan bagus zaman lo tua. Iya nggak apa-apa. Iya, ya sebenarnya menurut gue sih juga kalau banyak ngobrol sama teman-teman yang akhirnya udah kerja di US, kerja di mana, udah punya posisi bagus, akhirnya balik ke Indo, mereka cuma bilang alah sama aja lo kurang lebih tinggal dimanapun, ya kan? Intinya kan gitu sebenarnya kan. Lo kurang lebih lah ada enaknya ada enggaknya tinggal ininya lo aja sih. Cuma nggak ada lah kalau orang-orang tinggal di luar negeri kayaknya hebat atau lebih oke. Menurut gue sih kurang lebih ya sama aja. Tergantung mental orangnya ya, norak atau enggak gitu. Ada yang udah tinggal di sini juga tetap aja norak. Kayak kayak berasa gue tinggal di luar negeri ya. Oh, ini rasanya kayak di luar negeri ya. Ya norak-norak itu masih ada lah gitu. Drama-drama sinetron ibu-ibu arisan juga di sini ada lah. Maksudnya you cannot toyor-toyorin. Kenapa? Nggak lah toyor-toyorin aja orang kayak gitu toyor. Iya. Gila lo udah jauh-jauh kesini men. Maksudnya gue nggak bilang orang Indonesia itu mentalnya jelek ya, tapi ada hal yang mungkin tidak cocok diteruskan di sini gitu. Ya udah, adapt lah, berubah lah. Gue juga kan tiap hari belajar. Tapi kalau ngelihat yang sudah 10 tahun tinggal di sini, 15 tahun tinggal di sini terus masih berantem-beranteman ala sinetron gitu yang kayak aduh serius lo gitu. Lo nggak belajar apapun apa di sini gitu, menghargai privacy misalnya yang kayak gitu tuh masih ada lah. Kalau udah mentalnya Nora aja. Mudah-mudahan gue udah improve ya, Noranya udah lewat mudah-mudahan. Udah batu nggak bisa berubah lagi. Ya, cuma muka kita aja yang berubah nih agak-agak bersih. Di sana kan udaranya lebih bagus, ya kan? Udaranya lebih bagus. Iya. Lebih sehat lah. Kayaknya sih gue ngeliat kenapa orang-orang tua di sini tampak bahagia ya mungkin karena lifestyle-nya itu sehat. Mereka olahraga benar gitu kan. Mereka olahraga, makannya bagus. Ya akhirnya gue juga belajar makan sayur di sini. Kalau di Indonesia kan jajan gue karbohidrat semua, kacang-kacangan. Karena itu yang enak-enak, jajanan yang lewat. Abang gerobak kan di sini nggak ada. Jadi mau nggak mau lo harus terbiasa makan salad gitu loh. Iya. Ya itu part of the adaptation lah ya, harus semua lah lahir batin dari lidah sampai pikiran lo adaptasi lah tinggal di luar negeri itu sebenarnya. Iya. Vin, kita maksimal 1 jam by default dari Instagram. Ini kayaknya udah hampir 1 jam. Ya mungkin lo do a short closing. Apa anything? Gila kayak dari tadi tuh omongan gue gak ada isinya gak sih? Ada lah. Biar yang nonton suruh nyari sendiri isinya. Kita mau ngobrol aja, cek aja.
Ya, Udah mau 1 jam, kalau kan terputus soalnya diputus by default. iya, oke, mungkin thank you buat teman-teman yang udah lihat, and then whoever see in the IGTV later on, tinggal di luar negeri itu banyak suka dukanya lah ya, banyak suka dukanya. Tapi yang paling penting sih jangan besar kepala gitu, terus harus punya mentality untuk mau ikhlas, mau adaptasi, nggak boleh egois, nggak boleh memaksakan diri. Terus menarik hal-hal yang positif, kearifan lokal itu juga jangan sampai dilupain gitu. Jadi ketika kita pindah, nah kan kayak gue orang Padang nih ya, orang Padang tuh punya peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Intinya kemanapun lo pergi, lo harus menghargai apa yang ada di sekitar lo gitu. Jadi jangan merasa paling hebat lah. Dan meskipun gue udah ke beberapa negara, setiap gue pindah ke tempat baru, that was my past and next what gitu. Jadi ya semoga ini ada gunanya ya buat yang dengerin. Siapa tahu ada yang cita-cita tinggal di luar negeri atau lagi prepare mau tinggal di luar negeri setelah COVID. Semoga ada gunanya gitu. Thank you loh udah ngundang gue. Ini kita sekian lama gak pernah ngobrol, George, gila. Asik, tapi asik. Maksud gue sendiri juga seneng gitu, karena by the way gue juga tetap learn something new lah. So Vin, kita ketemu lagi ya, nanti ngobrol lagi. George, with whatever you do and the next session. Iya. Kalau ke Jakarta bilang-bilang dong, siapa tahu bisa ketemuan. Oke, see you guys. Oke, Bye, Vin. thank you ya George, bye.